Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kembali diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali mengkaji akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkhusus dalam malam ini kita masih membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas dua bab, yaitu bab ke-10 ma jaa fi dzabhi li ghairillah, tentang menyembelih untuk selain Allah, dan kemudian juga bab setelahnya, bab ke-11, bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab tidak diperbolehkannya menyembelih untuk Allah di suatu tempat yang di sana juga dijadikan sebagai tempat untuk menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik, kita mulai dari bab ke-10. Ya. Bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Baik, kita terjemahkan di sini. Bab ma ja'a, ya, bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Atau lebih tepatnya, majaa di sini diartikan, ya, dalil-dalil yang berbicara tentang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Bab tentang dalil-dalil yang berbicara tentang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. لماذا قال باب ما جاء ولم يكن من الشرك الأكبر الذبح لغير الله. Baik, sebelum kita mulai masuk ke kitab, perlu diketahui, ya, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah hukumnya adalah syirik akbar. Ya, ya, menyembelih dalam rangka untuk mengagungkan selain Allah hukumnya adalah syirik akbar. Ya. Contohnya menyembelih untuk jin, ya. Seperti menyembelih untuk sesajen, ya, sajian yang dipersembahkan untuk jin, maka ini termasuk perbuatan yang jelas merupakan syirik akbar. Nanti akan dijelaskan, ya, kenapa menyembelih untuk selain Allah merupakan syirik akbar. Kita tuliskan dulu. Kenapa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar? Jawabannya ada beberapa poin. Yang pertama, menyembelih adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Jika ibadah ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik akbar. Baik. Ya, itulah jawabannya. Kita kasih satu jawaban saja, ya. Jawabannya adalah bahwasanya menyembelih, ya, adalah merupakan salah satu, ya,
salah satu bentuk ibadah, ya. Dan ibadah hanya boleh ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla, dan apabila ditujukan kepada selain Allah maka hukumnya syirik akbar. Baik, itulah jawaban atau sekilas, ya, sekilas muqaddimah, pengantar tentang wajibnya seseorang untuk menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla, ya. Menyembelih itu hanya boleh ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla, ya. Menyembelih yang bermakna ibadah, ya. Ketika seorang menyembelih hewan kurban misalnya, ya, atau untuk akikah, ya, atau untuk hadyu bagi orang yang melakukan haji, maka penyembelihan tersebut dilakukan dalam rangka ta'zim, ya, mengagungkan sesembahan yang ia sembah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka apabila seseorang menyembelih kemudian di dalam hatinya ada pengagungan, ya, kemudian juga ada ketundukan kepada selain Allah Azza wa Jalla, mempersembahkan hewan sembelihan itu untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka itu termasuk perbuatan syirik akbar. Baik. Baik, kita bahas dulu dalil-dalilnya. Dalil pertama tentang wajibnya menyembelih hanya untuk Allah Azza wa Jalla, yaitu pada firman Allah Azza wa Jalla, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Katakanlah, ya, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk artinya menyembelihku, ya, menyembelihku, ya, maksudnya perbuatanku dalam menyembelih, wa mahyaya wa mamati, kemudian hidupku dan juga matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Maka ayat ini secara tegas menyebutkan bahwasanya ibadah-ibadah yang tadi disebutkan dari salat, ya, kemudian menyembelih, itu adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Lillahi Rabbil Alamin. Hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah. Kemudian Allah melanjutkan la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Maka ini juga merupakan isyarat bahwasanya jika ibadah-ibadah tadi, salat dan juga menyembelih, ditujukan kepada selain Allah, ya, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan syirik apabila dimutlakkan lafadznya dalam Al-Quran, maka maksudnya adalah syirik akbar. Ya, sehingga menyembelih untuk selain Allah, untuk mengagungkan, ya, ketundukan dia kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka itu termasuk perbuatan syirik akbar. Itulah dalil pertama yang menyebutkan bahwasannya wajibnya kita hanya menyembelih untuk Allah dan haramnya menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Wa qawli, dalil kedua, fasalli li rabbika wanhar, ya. Dalam surat Al-Kautsar, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, telaga Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan naharlah, li rabbika, ya, untuk Tuhanmu juga, ya. Dan nahar, ya, dalam bahasa Arab adalah menyembelih onta, ya. Menyembelih onta digunakan untuk
menyembelih onta ya, dan cara menyembelih onta itu sendiri ya, dengan menusukkan pisau yang panjang ya, pisau yang panjang ke leher onta. Onta tidak direbahkan ya, dia tidak ditidurkan ya, sebagaimana sapi atau kambing, namun dia ya disembelih dalam kondisi terikat ya, berdiri, disembelih dalam kondisi berdiri, dan salah satu dari kakinya dia diikat ya. Silakan nanti bisa dicek di YouTube ya, tata cara menyembelih onta ya, oleh orang-orang Arab ya, mereka yang spesialis menyembelih onta. Mereka melakukannya dengan cara nahar ya. Nahar yaitu menusuk leher ya, leher onta bagian bawahnya ya. Karena leher onta itu sangat yang panjang ya, leher onta itu panjang sekali. Maka yang dipotong adalah leher yang lebih dekat ke bagian dadanya. Itulah ya, bagian bawah leher. Kemudian itu yang ditusuk. Ketika ditusuk maka keluarlah darah segar dari onta tersebut ya, sehingga kemudian ontanya menjadi meninggal. Dan itu tata cara menyembelih onta yang sering disebut dalam bahasa Arab dengan istilah nahar. Nahara, wanhar, nahara yanharu ya, yaitu menahar onta, menusuk leher onta. Adapun untuk hewan-hewan yang lain seperti kambing, ayam dan sapi, maka tata caranya yaitu dengan cara memotong leher mereka, leher yang berupa kerongkongan, kemudian tenggorokan, kerongkongan untuk jalan makan, tenggorokan jalan udara, kemudian juga ada dua urat besar di kanan dan kiri yang juga wajib dipotong. Dan itu sering disebut dalam bahasa Arab dengan istilah az-zabahu fi dzabhi. Maka di sini zabaha yadbahu secara umum artinya menyembelih. Adapun nahara yanharu itu khusus untuk menyembelih onta. Tata caranya pun juga khusus, berbeda dengan menyembelih hewan ternak yang lain. Baik. Itulah dua dalil yang menunjukkan akan wajibnya menyembelih hanya ditujukan untuk Allah ya. Kata li rabbika, untuk Tuhanmu ya. Lam di sini adalah lam ta'lil yang menunjukkan alasan atau tujuan ya. Tujuan dari perbuatan sholat dan juga menyembelih itu hanya boleh ditujukan untuk Allah ya. Li rabbika, untuk Tuhanmu ya. Jadi kalau sholat, sholatlah untuk Tuhanmu. Dan kalau engkau menyembelih, maka menyembelihlah juga untuk Tuhanmu. Dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka itu bernilai ibadah. Kita tuliskan kaidah di sini. Apa saja yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, maka dia adalah ibadah. Inilah kaidah dalam memahami firman Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, yang Allah minta untuk supaya kita amalkan, maka hal tersebut ya adalah ibadah. Ya. Dan kembali ke kaidah sebelumnya, ibadah hanya boleh ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Apabila ditujukan untuk selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Baik. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tentang aqsam adzabah, macam-macam menyembelih. Aqsamuz zabhi, macam-macam menyembelih. Yang pertama, dzabhun lillahi taala, menyembelih yang sifatnya ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Menyembelih
yang bersifat ibadah. Yang bersifat ibadah, contohnya adalah al-hadyu, ya, hadyu. Hadyu adalah kambing atau onta yang dikurbankan ketika seorang melakukan ibadah haji, ya. Kurban pada saat haji. Bagi masyarakat Indonesia yang biasanya melakukan haji tamattu, ya, maka mereka wajib untuk, ya, menyembelih hadyu, yaitu hewan kurban berupa kambing minimal, ya, atau onta, ya. Dan hewan tersebut untuk saat ini alhamdulillah sudah banyak sekali dijualnya. Jadi kalau ibadah jamaah haji biasanya ketika hari haji mereka memesan atau mewakilkan kepada suatu syarikah, suatu perusahaan, kita bayarkan kepada mereka uang sejumlah 300 real, ya, atau sekitar 1.200.000-an atau lebih, atau sekitar 400 real, ya, 1.600.000. Kemudian minta untuk dibelikan kambing dan disembelihkan. Minta juga sekalian disembelihkan, dan itulah yang disebut sebagai hadyu, yaitu ibadah kurban yang dilakukan oleh jamaah haji. Adapun adhahi, maka udhiyah, ya, adhahi atau udhiyah ini adalah kurban yang dilakukan, ya, yang bukan haji, yang bukan haji. Orang yang sedang apa yang kita lakukan umumnya, ya, di negeri kita Indonesia ketika hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, setelah melakukan sholat Id, maka mayoritas kaum muslimin menyembelih hewan kurban, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai udhiyah, dan jamaknya adalah al-adhahi. Itu hewan yang kurban, ya, yang disembelih bagi yang bukan haji, bagi yang bukan haji, ya. Kalau yang haji namanya adalah hadyu. Namun untuk adhahi, maka itu bagi orang-orang yang sedang tidak melakukan haji. Kemudian akikah, ibadah kurban berikutnya adalah akikah, yaitu menyembelih ketika seseorang, ya, mendapatkan keturunan, ya, lahiran, ya, pasca lahiran, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, ya. Anak laki-laki menyembelih 2 kambing orang tuanya, dan anak perempuan, ya, disembelih 1 kambing. Itulah contoh-contoh menyembelih yang merupakan ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Faman sarafahu li ghairillahi fahuwa syirkun akbar. Ya. Menyembelih ini adalah menyembelih yang sifatnya ibadah, dan apabila ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik akbar, ya. Ingat, ibadah adalah at-tadhallul wal khudu', ya. Seseorang melakukan ketundukan dan kepatuhan kepada yang diagungkan, ya. Yang mendorong seorang untuk melakukan penyembelihan ini, ya, adalah tunduknya dia kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Allah telah memberikan perintah kepada kita, mensyariatkan syariat Islam, salah satunya menyembelih. Maka seorang melakukan hal ini memang benar-benar untuk menjalankan perintah Allah tersebut, ya. Dan inilah yang dimaksud dengan menyembelih yang bermakna ibadah. Baik. Jenis kedua dari jenis menyembelih adalah dzabhun mubah, menyembelih yang sifatnya mubah. Ya, asalnya adalah mubah. Mubah artinya sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, ya. Kasyatul lahmi, ya, seperti syah. Syah artinya kambing. Lahm artinya
artinya daging, yaitu daging kambing ya. Atau istilah yang lebih mudahnya adalah untuk konsumsi harian. Ya. Misalnya seseorang punya kambing, ya, kemudian dia ingin menyembelih kambing tersebut, ya, karena mungkin dia rindu dengan sate kambing ya, atau tengkleng kambing, maka dia sembelih kambing tersebut yang digunakan untuk makan ya. Pada hari-hari biasa ya. Bukan pada hari Lebaran Idul Adha, bukan dalam hari akikah ataupun hari yang lain ya. Namun memang dia ingin makan kambing ya. Sedang pengen kambing maka kemudian dia menyembelih kambing. Wa ikramud dhaif. Kemudian contoh berikutnya adalah untuk memuliakan tamu. Sebenarnya ini merupakan ibadah juga ya. Konsumsi yaitu makan, makan bisa juga bernilai ibadah. Kemudian ikramul dhaif ini juga walaupun asalnya merupakan perbuatan yang asalnya mubah, namun ikramul dhaif sangat ditekankan dalam Islam ya, sehingga lebih dekat kepada perbuatan ibadah ya. Memuliakan tamu merupakan salah satu bentuk ibadah ya. Misalnya ada tamu datang dari jauh ya, mungkin orang tua datang atau sanak famili datang berkunjung ke rumah kita, maka kemudian kita sembelihkan untuk mereka kambing misalnya ya, menyembelih sendiri kemudian dimasak sendiri disajikan kepada tamu yang datang, maka itu termasuk perbuatan yang mulia yang bernilai ibadah. Hukumnya diperbolehkan dan dzabhan mubah ini lebih dekat kepada ibadah walaupun bukan langsung diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ya menyembelih hewan tertentu ketika ada tamu ya. Allah Azza wa Jalla syariat Islam hanya memerintahkan kita untuk ikramul dhaif, memuliakan tamu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau mampunya ya hanya nasi padang ya nasi padang. Kalau mampunya hanya bakso ya silakan bakso ya. Namun kalau dia punya kambing ya banyak mungkin kemudian dia ingin memuliakan mereka dengan menyembelih kambing maka itu lebih baik. Kemudian berikutnya adalah tijarah yaitu perdagangan ya, bagi orang-orang yang profesinya adalah tukang jagal ya, sebagai penyetop bahan daging ke pasar dan ini dia lakukan setiap hari. Azabahun mubah asalnya adalah mubah ya, ya. Terutama dalam tijarah ya, dalam jual beli bagi seorang tukang jagal disyariatkan kepada mereka ketika menyembelih untuk membaca bismillah. Ya, jadi ketika sebelum menyembelih diwajibkan untuk membaca bismillah. Baik, itulah menyembelih jenis kedua. Adapun aqsamudz dzabah, jenis-jenis sembelihan yang ketiga adalah dzabhun li ghairillahi mahabbatan wa ta'ziman. Ya, menyembelih untuk selain Allah disertai cinta dan pengagungan. Tambahkan ya, serta ketundukan, penghambaan diri. Ya. Dzabhun li ghairillahi mahabbatan cinta wa ta'ziman dan pengagungan yang disertai dengan penghambaan. Ya. Penghambaan diri kepada yang diagungkan. Apabila objeknya adalah selain Allah Azza wa Jalla, yang diagungkan adalah selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Contohnya di sini adalah kadzabihi li ashabil qubur wal jin ya. Menyembelih untuk jin ya. Untuk ritual-ritual tertentu ya, ritual-ritual syirik ya dan semacamnya, maka itu jelas merupakan perbuatan syirik akbar ya. Contohnya seperti apabila ada orang ingin mendapatkan ilmu ya, kesaktian-kesaktian tertentu, dia datang kepada dukun, "Wahai dukun, saya pengen
punya ilmu kebal, maka kemudian dukun memberikan saran untuk menyembelih hewan tertentu, ya. Yang sering digunakan adalah ayam cemani misalnya, ya. Ayam yang berwarna hitam legam, ya. Bahkan darahnya dan dagingnya pun juga berwarna hitam, yang sering digunakan dalam praktek ilmu hitam, ilmu perdukunan. Kemudian dia menyembelihnya, dan yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut, ya, untuk menyembelih ayam itu, ya, adalah penghambaan, ya, pengagungan, ya, dan ketundukan kepada jin, ya. Jin akan menjanjikan kekuatan apabila dia melakukan penyembelihan tersebut, ya. Maka apabila seorang melakukan penyembelihan, berarti dia telah tunduk dan patuh kepada jin tersebut. Dan ketundukan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka itu merupakan syirik akbar, ya. Jelas, ya, seorang tunduk, ya, kemudian melakukan ibadah, amalan, ritual-ritual tertentu, ya, ditunjukkan untuk jin, ya, maka itu jelas merupakan perbuatan syirik akbar. Baik, kita lanjutkan dalil berikutnya. Dalil ketiga, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin la'ana Allahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Kita tuliskan di sini. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah, ya. Dan maksudnya adalah menyembelih dalam rangka ta'zim, pengagungan, dan juga tadzallul, ketundukan kepada yang dia agungkan, yang merupakan bentuk ibadah. Maka siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah, dia akan mendapatkan laknat, ya. Baik, kita uh, rangkum di sini, ya. Akibat menyembelih untuk selain Allah ada banyak, ya. Yang pertama tadi, dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, dia terlaknat, ya, mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla. Dan laknat adalah at-tardu wal ib'ad min rahmatillah. Dia diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentu saja merupakan, ya, musibah yang sangat besar apabila Allah Azza wa Jalla telah melaknatnya, telah menjauhkan seseorang dari rahmat, menjauhkan seseorang dari hidayah, menjauhkan seseorang dari pintu taubat, maka tidak akan ada lagi kebaikan pada dirinya, ya. Maka berhati-hatilah orang-orang yang masih melakukan praktek tersebut, ya, yang menyembelih untuk selain Allah. Akibatnya sangat berat sekali. Yang pertama, dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Kemudian yang kedua, dia terlaknat, dijauhkan, diusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari hidayah Allah, dijauhkan dari pintu taubat, dan seterusnya. Baik, ya, kita tuliskan di sini. Laknat Allah maksudnya adalah dia dijauhkan, diusir, afwan, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, ya. Dan salah satu rahmat Allah adalah taubatnya seorang hamba, hidayah seseorang untuk bertaubat. Maka musibahnya sangat besar apabila seseorang terhalang dari taubatnya. Dia tidak mau bertaubat, tidak mau kembali jalan yang benar, maka dia telah terjatuh ke dalam musibah yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, itulah dalil ketiga. Baik, kita percepat nih. Kemudian dalil keempat,
An Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Ada seorang yang masuk surga karena dhubab. Dhubab artinya lalat. Hewan yang sangat kecil, yang sangat tidak berharga, ya, yang sering dijadikan, yang sering menjadi sebab uh, menularnya berbagai macam penyakit dan virus bakteri, lalat. Ya. Ada orang yang masuk surga karena lalat dan juga ada seorang yang masuk neraka karena lalat pula. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang bisa masuk surga karena lalat, ya, dan masuk neraka karena lalat? Lalat itu hewan yang tidak bernilai sama sekali. Ya. Masih mending kalau seorang masuk surga menyembelih ayam, ayam bisa dimakan, bermanfaat, bergizi. Sementara lalat tidak bisa disembelih, tidak bisa dimakan. Kalau dimakan pun mengandung penyakit. Kok bisa ada orang masuk surga karena lalat? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Marra rajulani ala qawmin lahum sanam. Ada dua orang yang melewati suatu desa, suatu kaum yang mereka memiliki berhala. La yujuzuhu ahadun an yukharriba lahu syai'a. Tidak diperbolehkan seorang untuk lewat di desa tersebut, yang melewati desa tersebut, sampai dia menyembahkan sesuatu untuk berhala tersebut, ya, berupa hewan sembelihan. Faqalu li ahadihima qarrib. Maka penduduknya pun berkata kepada salah satu dari dua orang musafir tadi, qarrib, sembelihlah untuk berhala kami. Maka dia berkata, laisa indi syai'in uqarrib. Aku enggak punya apa-apa yang bisa aku sembelihkan. Maka mereka pun berkata, qarrib walau thubaba. Ya, menyembelihlah, berkurbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka dia pun yang menangkap lalat kemudian menyembelih, apa namanya, mempersembahkan lalat tersebut untuk berhala tadi. Fakhallau sabilahu. Maka mereka pun akhirnya mempersilahkan orang itu melanjutkan perjalanan. Fadakhalan nar. Namun akibatnya sangat buruk di akhirat, yaitu dia masuk neraka. Waqalu lil akhar. Kemudian penduduk itu, ya, masyarakat desa itu berkata kepada satu orang lainnya, Qarrib, ayo kamu juga melakukan penyembelihan, berkurbanlah untuk berhala kami. Faqala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wa jalla. Dia berkata dengan keimanan yang sangat kuat, aku tidak akan sekalipun mempersembahkan hewan sembelihan kepada selain Allah azza wa jalla. Fadarabu unukahu fadakhalan nar. Maka penduduk desa pun marah, kemudian memanggal leher orang tersebut. Fadakhalal jannah. Maka dia pun masuk surga karenanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Jadi ini merupakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah dari umat-umat terdahulu, ya, seperti dari Bani Israel, yang mana mereka banyak sekali, ya, kejadian-kejadian dari mereka yang bisa diambilkan ibrah dan pelajaran dan hikmah. Salah satunya yaitu kisah tentang uh, penyembah apa namanya pengorbanan seekor lalat ini. Pengorbanan dengan menggunakan seekor lalat. Baik, syahidnya atau kesimpulannya, intinya menyembelih untuk selain Allah, walaupun seekor lalat, maka sudah termasuk perbuatan syirik.
termasuk kesyirikan akbar, perbuatan syirik akbar. Walaupun hanya menyembelih seekor lalat. Karena di sini masalahnya bukanlah pada hewan yang dipersembahkan, ya, besar atau kecilnya, ya, bagus atau buruknya. Namun permasalahannya adalah ya sesajian tadi, pengorbanan tadi, sembelihan tadi itu ditujukan untuk kepada siapa? Apabila ditujukan kepada Allah, maka itulah yang diminta. Ya, itulah tauhid. Namun apabila ternyata ditujukan kepada selain Allah, maka itulah syirik. Baik. Itulah empat hadis, empat dalil, dua dari Quran dan juga dua dalil dari Sunnah yang menunjukkan tentang wajibnya seorang menyembelih hanya untuk Allah dan haramnya menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwan fillah, azanallahu wa yakum jami'an. Kita melanjutkan ke bab berikutnya, bab ke-11. Bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab larangan menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa digunakan untuk ritual menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah bab ke-11. Bab ke-11 ini masih berkaitan dengan bab ke-10 tadi. Eh, Pada bab ke-10 tadi wajibnya menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla dan haramnya menyembelih untuk selain Allah. Maka dalam bab ini akan dibahas tentang haramnya menyembelih untuk Allah di tempat yang dijadikan sebagai tempat ritual menyembelih untuk selain Allah, ya. Apakah itu seperti di bawah pohon beringin yang biasa digunakan untuk sesajian, ya, atau di sebuah puncak bukit, ya, yang biasa digunakan untuk ritual-ritual kesyirikan, ya, atau misalnya di gua-gua tertentu, ya, yang biasa juga digunakan untuk mencari ilmu, ya, ilmu perdukunan. Maka hal-hal itu merupakan tempat-tempat tadi, ya, pohon beringin yang dianggap keramat, kemudian puncak bukit yang dianggap keramat, kemudian gua yang juga dianggap keramat. Tempat-tempat tadi tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat menyembelih untuk Allah, ya. Misalnya kalau kita ibadah kurban, ibadah kurban, maka ibadah kurban tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang dianggap keramat tadi. Ya, kenapa alasannya? Kenapa kita tidak boleh menyembelih walaupun ikhlas untuk Allah di tempat-tempat yang dikeramatkan oleh para pelaku kesyirikan? Jawabannya adalah di sini disebutkan ada tiga. Annahu yuaddi ila tashabbuh bil kuffar. Karena hal tadi merupakan tasyabbuh dengan orang kafir. Ya. Tasyabbuh artinya meniru-niru, meniru-niru, ya, meniru-niru hal-hal yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Salah satu ciri khasnya adalah mereka melakukan, ya, ritual penyembelihan di gua-gua yang dikeramatkan, ya. Maka kita tidak boleh bertasyabuh dengan mereka karena nanti akan dikira kita sebagai bagian dari mereka. Ya, tidak diperbolehkan kita bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Baik, kemudian jawaban kedua, annahu yuaddi ila al-ightirar bihadzal fi'l wa yadhunnu anna fi'l al-musyrikin jaiz, ya. Jawaban kedua akan membuat
persepsi orang, sangkaan orang bahwa perbuatan orang musyrik tadi hukumnya boleh, ya. Seperti ya bertapa, bertapa di gua itu ternyata boleh. Kenapa? Karena ya orang-orang Pak Ustadz ya juga menyembelih di tempat itu gitu kan. Akhirnya persepsi orang ya keyakinan orang akan melihat bahwasanya tempat ini ternyata boleh-boleh saja digunakan untuk ibadah, ya. Boleh digunakan untuk cari kesaktian, boleh digunakan untuk ibadah dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya orang-orang tertipu, ya. Tidak bisa membedakan antara al-haq wal batil. Orang pun akhirnya melihat bahwasanya perbuatan orang-orang musyrik ini adalah perbuatan yang mubah, perbuatan yang diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, annal musyrikina sawfa yukawwuna ala fi'lihim wa hadha mahdhurun wa ighadatuhum matlubah. Poin ketiga, orang-orang musyrikin akan merasa dikuatkan. Orang musyrik akan dikuatkan atau istilahnya mendapatkan promosi gratis. eh. Promosi gratis dari orang-orang. eh. Akhirnya banyak orang-orang yang tertipu yang mengikuti jejak-jejak perbuatan syirik tersebut. Baik, kemudian kita akan bacakan dalil-dalil yang digunakan oleh muallif dalam bab ini. Yaitu pertama firman Allah Azza wa Jalla, la takum fihi abada. La takum fihi abada. Baik, ini di surat At-Taubah ayat 108. At-Taubah ayat 108. Kisahnya yaitu tentang adanya sebagian orang-orang munafik yang mereka membangun masjid, ya, membangun masjid tandingan dari Masjid Kuba. Ya. Jadi di sebuah desa di pinggiran kota Madinah, orang-orang munafik membuat masjid di situ dibuat dengan bagus, dengan besar, ya. Kemudian meminta mereka orang-orang munafik ini meminta kepada Nabi supaya Nabi SAW meresmikan masjid tersebut, ya, yaitu dengan cara Nabi sholat di situ, ya. Dan itulah yang menjadi salah satu bentuk peresmian Nabi. Nabi artinya menyetujui, ya. Kalau Nabi sholat di situ berarti Nabi setuju masjid ini bisa digunakan, ya. Masjid ini merupakan, ya, tempat yang harus dimakmurkan, yang orang-orang kalau sholat harus datang di situ. Mereka minta kepada Nabi supaya sholat di masjid mereka, masjid orang munafik ini. Namun Nabi mendapatkan firman Allah Azza wa Jalla yaitu la takum fihi abada. Ya Muhammad, janganlah engkau sholat di masjid yang dibangun orang munafik itu selama-lamanya. Ya. Karena ternyata Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwasannya tujuan orang-orang munafik membangun masjid, ya, adalah sebagai upaya untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Ya, sudah ada Masjid Nabawi, ya, sudah ada Masjid Kuba yang dibangun oleh Rasulullah, kemudian mereka bangun masjid lain gitu kan. Mereka ingin supaya orang-orang ini tidak datang ke Masjid Nabawi atau Masjid Kuba, namun datang ke masjid orang-orang munafik. Ya, kemudian mereka juga akan melakukan cuci otak di sana. Mereka akan melancarkan syubhat-syubhatnya kepada para jemaah yang akan datang nantinya. Kemudian juga akan melakukan konspirasi-konspirasi untuk mengusir Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Allah mengetahui niat busuk mereka, kemudian Allah turunkan ayat, diabadikanlah kejadian ini dalam surat At-Taubah ini. Intinya, kesamaan kisah ini dengan judul bab adalah bahwasanya tidak diperbolehkan
untuk beribadah di tempat-tempat yang di sana digunakan sebagai tempat maksiat. Ya, kita tuliskan dulu. Tidak boleh melakukan sholat di tempat yang khusus dijadikan sebagai tempat maksiat, markas, ya markas tempat maksiat. Dan maksiat yang dilakukan oleh orang munafik yaitu memecah belah persatuan kaum muslimin, kemudian menyebarkan ya, tipu daya, menyebarkan makar-makar di sana. Maka di sini tidak boleh melakukan sholat di tempat yang khusus dijadikan oleh orang-orang maksiat sebagai markas untuk melakukan kemaksiatan di sana. Maka di sini diambillah kesimpulan bahwasannya apabila ada ibadah yang kemudian dilakukan di tempat yang sudah ada tempatnya, kemudian dilakukan di tempat yang lain yang merupakan tempat khusus maksiat, maka tidak diperbolehkan. Eh, Tidak boleh melakukan ibadah di tempat yang memang dijadikan sebagai tempat khusus maksiat. Kalau di sini kita dilarang, Nabi SAW dilarang untuk sholat di Masjid Dirar, maka dalam bab ini kita juga tidak diperbolehkan untuk menyembelih di tempat yang merupakan tempat untuk menyembelih kepada selain Allah, ya. Di gua-gua tempat mencari ilmu kebal, ilmu dukun, ya. Maka kita pun tidak boleh melakukan ibadah di sana, ya. Kalau di sana digunakan untuk menyembelih, mencari ilmu kebal, maka kita pun juga tidak boleh melakukan penyembelihan di sana walaupun untuk Allah Azza wa Jalla, ya. Karena alasan-alasan tadi yang telah kita sebutkan. Baik. Kemudian dalil kedua. Dalil kedua yang berbicara tentang haramnya menyembelih di tempat yang digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah. An Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala, nadhara rajulun an yanhara ibilan bi Buwana. Ada seorang sahabat yang bernazar untuk menyembelih onta di suatu tempat yang bernama Buana, ya, suatu daerah terpencil yang bernama Buana, suatu desa. Soal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun bertanya kepada Nabi tentang, ya Rasulullah, bolehkah aku menyembelih untaku? Dulu aku pernah bernazar untuk menyembelih unta di Buana. Boleh gak aku melanjutkan nazarku? Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya-tanya dulu, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad? Kenapa kamu menyembelih di sana? Kok nggak di sini aja di kota Madinah saja? Ya. Kenapa harus jauh-jauh ke Buana, ke daerah terpencil? Maka Nabi mengatakan, apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang masih eksis, yang masih disembah? Maka sahabat ini mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di sana dilakukan ritual-ritual kesyirikan? Ya, tempat untuk menyembelih, ya, mungkin setiap tanggal berapa gitu. Apakah mereka melakukan ritual-ritual ibadah di sana? Qalu la, maka dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, "Awfi binadrik." Oke, baiklah, silakan penuhi nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Karena tidak boleh untuk melakukan menjalankan nazar dalam bermaksiat kepada Allah, wala fima la yamliku ibnu Adam, dan juga pada hal-hal yang tidak dia miliki. Di Sahih Abu Dawud wa isnaduhu ala syarti Bukhari wa Muslim. Jadi intinya di sini adalah apabila suatu tempat digunakan sebagai ritual kesyirikan,
tempat untuk melakukan ya, ibadah kepada selain Allah, maka kita dilarang untuk melakukan ibadah di sana, baik itu sholat atau baik itu menyembelih, maka itu pun juga dilarang untuk dilakukan di tempat yang menjadi khusus untuk tempat ibadah-ibadah mereka tadi. Baik. Oke, itulah dua dalil dalam bab ke-11 ini. Bab ke-11 ini cuma ada dua dalil ya. Bab ke-11 ini cuma ada dua dalil, yaitu firman Allah Azza wa Jalla la taku fihi abadah, dan juga hadis yang dibawakan oleh Thabit bin Dhahhak ya, tentang kisah dia ingin meminta izin menyembelih onta di Buana. Baik, dua dalil ini menunjukkan ya, tentang tidak diperbolehkannya menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih, ritual-ritual menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Baik, barakallahu fikum jami'an. Baik, apabila ada pertanyaan, tafadhal. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada bagian yang kurang jelas. Baik, apabila tidak ada, maka kita cukupkan temuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu